Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Di video sebelumnya sudah pernah saya bahas mengenai barang apa saja yang bisa kita dapatkan keuntungan yang besar. Dan kali ini, di video kali ini adalah lanjutannya. Saya akan membahas barang apa aja yang keuntungannya besar. Barang yang pertama ada Pampers rentengan. Nah, Pampers rentengan ini adalah salah satu barang yang fast moving karena pasti selalu dicari oleh anak-anak balita ya yang membutuhkan, dan sekali belinya itu bisa sampai satu renteng teman-teman. Nah, kita bisa mendapatkan keuntungan besar ini dengan catatan harus membeli satu karton dari toko grosir. Kalau saya pribadi seperti ini ya, saya ambil patokan dari harga Indogrosir gitu teman-teman. Untuk Pampers Mami Poco, karena merek ini adalah Pampers paling laku kalau di tempat saya, dan juga berdasarkan pengalaman pribadi, harga Pampers paling murah adalah di Indogrosir karena mereka selalu diskon, dan diskonnya itu besar teman-teman. Sebagai contoh ya, untuk Mami Poco yang ukuran L, modal per piecesnya itu 1.500, sedangkan harga jual yang tertera itu 2.500. Jadi artinya keuntungan yang bisa kita dapatkan hampir 50% dari harga jual. Barang yang kedua ada air isi ulang. Nah, kalau di warung saya juga menyediakan air isi ulang sebagai pilihan alternatif yang lebih murah ya dibandingkan air minuman yang masih segel yang bermerek itu ya teman-teman, yang sudah terkenal. Nah, ini penjualannya cepat teman-teman. Setiap 2 hari sekali ada agen yang datang untuk memasok air isi ulang ini, karena kan airnya itu sudah habis terjual. Nah, dari agen menjual ke kami itu harganya 3.500 per galon. Kemudian kami jual lagi ke pembeli seharga 5.000 per galon. Jadi keuntungan yang bisa kita dapatkan setiap galonnya itu adalah 1.500 rupiah atau sekitar 30% dari harga jual. Nah, nilai tambah dari air isi ulang ini juga teman-teman, dia bisa kami gunakan untuk membuat es batu. Barang yang ketiga ada es batu. Nah, video mengenai es batu ini sudah pernah saya bahas ya di video sebelumnya, dimana es batu ini bisa jadi peluang usaha tambahan bagi warung-warung, terutama untuk warung-warung yang berada di daerah panas ya. Nah, ini adalah gambaran keuntungan bulanan dari berjualan es batu di kios saya ya. Untuk modalnya itu air isi ulang beserta dengan plastik saya bulatkan 500 rupiah per es batunya. Saya jualnya itu 2.000 rupiah per satu buah es batu ya, sehingga keuntungan per piecesnya itu 1.500. Setiap harinya di warung saya es batu yang laku itu 25 sampai dengan 30 buah es batu. Nah, bahkan kadang-kadang bisa lebih dari itu teman-teman. Perkirakan saja ya, per harinya itu lakunya 25 buah. Nah, dikalikan dengan 1.500 keuntungan per piecesnya, maka per hari total keuntungan saya dari berjualan es batu ini adalah sebesar 37.500 rupiah. Nah, 37.500 rupiah ini dikalikan 26 hari kerja, maka didapatkan 975.000 rupiah. Nah, bagaimana dengan listriknya? Nah, freezer yang saya gunakan ini adalah freezer hemat daya listrik, sehingga hanya memakan daya 80 watt per jam. Nah, berikut saya buatkan hitungan biaya listriknya. Untuk daya listrik dari kulkas yang saya gunakan yaitu 80 watt. Nah, dikali dengan 24 jam dapatnya sekitar 1920 watt per harinya. Jadi 1920 watt ini dikalikan dengan 30 hari. Jadi dalam 30 hari itu daya yang digunakan adalah 57,6 kilowatt ya teman-teman. Kemudian ini kita kalikan ya dengan 1.444 rupiah per kilowattnya untuk daya listrik 1.300 watt teman-teman.
Nah, dapatnya itu 83.174 rupiah per bulannya. Jadi, keuntungan bersih dari es batunya itu 975.000 rupiah dikurang dengan biaya listrik 83.174 rupiah, dapatnya itu 891.800 rupiah. Nah, ini adalah keuntungan bersih kita setiap bulannya dari berjualan es batu. Kemudian barang yang keempat ada masker. Nah, semenjak COVID, permintaan masker baik eceran maupun dus itu meningkat. Bahkan setelah COVID selesai, permintaan masih tetap ada. Ini saya berikan tips ya. Masker ini saya beli langsung ke tempat grosirnya agar bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Untuk harga pokok dari masker Dakbil ini adalah 8.500 rupiah per dusnya. Isinya itu 50 piece. Artinya harga pokok dari satu buah masker itu hanya 170 rupiah saja. Nah, ini terserah kalian mau jual berapa, mau 1000 atau 2000 bebas. Kalau saya jualnya itu 1000 rupiah per buahnya. Artinya saya mendapatkan keuntungan 830 rupiah per buahnya atau 83% dari harga jual. Nah, jika 50 buah maskernya laku terjual secara ecer, maka keuntungan bersih dari satu box masker itu adalah 41.500 rupiah. Sama halnya dengan masker earloop juga ya. Untuk dijual dus juga masih bisa ya, walaupun keuntungannya itu tidak sebesar saat kita menjual eceran. Barang yang kelima ada alat tulis. Nah, alat tulis ini beragam macamnya ya. Ada pulpen, pensil, penghapus, kemudian ini ya teman-teman, pulpen pun ada berbagai jenis ya, dan rata-rata keuntungannya itu hampir 50% dari harga jual ya. Contohnya merek pulpenku ini teman-teman, harga per paknya itu 8.500 rupiah, isinya itu 12 piece. Artinya pokok dari pulpen ini sekitar 700 rupiah. Kemudian dijual dengan harga 2.000 rupiah. Artinya ada keuntungan 1.300 per picisnya, atau sekitar 65% dari harga jual. Nah, begitu juga dengan merek snowman biru ini teman-teman. Per paknya itu harganya 20.000 rupiah. Isinya 12 piece, berarti harga pokoknya itu 1.700 dan harga jualnya itu 3.000 rupiah. Maka keuntungan per piecesnya itu 1.300 rupiah ya teman-teman. Nah, ini contoh lagi teman-teman. Yang saya pegang ini adalah merek Yoker. Ini adalah pulpen tinta. Untuk harga pokok per dusnya itu sama seperti pulpen yang biru tadi ya. Jadi per buahnya itu modalnya 1.700. Tapi karena harga jualnya ini 4.000 rupiah, jadi keuntungan yang saya dapatkan itu lebih besar dibandingkan dengan pulpen yang warna biru tadi. Keuntungan yang ini adalah 2.300 per buahnya. Jadi hampir 60%. Kemudian untuk pensil teman-teman, yang saya pegang ini jenisnya sama ya, pensil 2B, tapi kualitasnya itu berbeda. Nah, yang pertama ada merek dari Montana. Untuk harga per dusnya itu 6.000 rupiah isi 12 piece. Berarti harga pokok per buah dari pensil ini adalah 500 rupiah. Nah, kemudian dijual dengan harga 2.000. Berarti keuntungannya itu adalah 1.500 per piecesnya atau sekitar 70% dari harga jual. Kemudian untuk merek yang kedua ini ada Stedtler. Harga per dusnya itu 24.000 isi 12, maka harga modalnya itu 2.000 rupiah. Kemudian saya menjualnya dengan harga 4.000 rupiah per buahnya. Jadi keuntungannya itu 2.000 rupiah per pieces atau sekitar 50% dari harga jual. Kemudian ini ada penghapus teman-teman. Ini mereknya Joico. Nah, ini harga per dusnya itu 42.000. Isinya 30 buah. Jadi untuk harga pokoknya itu 1.400 rupiah per piecesnya. Untuk harga jualnya itu 2.500. Jadi keuntungan yang bisa kita dapatkan itu 1.100 rupiah per piecesnya atau sekitar 40% dari harga jual. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.